kali ini saya akan melakukan implementasi pendidikan kesehatan dengan edukasi senam kaki pada pasien diabetes mellitus. Berikut videonya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Ayu. Apakah benar ini dengan Ibu Desa? Iya Bu, benar ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan mengenai pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Waktunya sekitar 15 menit dan tempatnya di sini saja ya Bu ya. Apakah ada yang perlu dipertanyakan Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pendidikan kesehatan ini? Bersedia ya Bu ya. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, kita informasi terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bisa melakukan sini ya Bu. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu ya. Ibu boleh melihat sebelah sini ya Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu apa itu diabetes? Tentang penyakit gula. Iya, betul sekali. Penyakit gula ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Diabetes itu merupakan di mana kondisi seseorang mengalami peningkatan kadar gula darah di atas normal. Jadi kadar gula darahnya di atas normal atau dikatakan tinggi ya Bu ya. Nah, berapa untuk tingkat kadar gula darah di atas normal itu? Yaitu ada beberapa kelompok di sini. Itu yang pertama, sebelum makan itu 130 sampai dengan 170. Namun untuk setelah 2 jam setelah makan itu kurang daripada 140. Dan untuk gula darah atau kadar gula darah pada puasanya sekitar kurang lebih 8 jam itu 100. Terus untuk menjelang sebelum tidur itu 100 sampai dengan 140. Bagaimana Ibu? Paham untuk sampai sini? Paham ya Bu ya? Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu tahu mengenai tanda dan gejala daripada diabetes mellitus ini? Kurang tahu ya Bu ya. Apakah di keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit diabetes mellitus ini? Ada ya Bu ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya yaitu terbagi menjadi 2. Ada gejala utama dan ada gejala tambahan. Nah, terkait dengan gejala utama yaitu yang pertama, dia sering kencing atau disebut sering buang air kecil ya Bu ya. Nah, yang kedua yaitu cepat lapar Bu. Terus untuk yang ketiga yaitu pasien atau klien yang mengalami gejala diabetes mellitus atau yang mengalami diabetes mellitus akan mengalami cepat haus. Terus untuk gejala tambahannya yaitu yang pertama, penurunan berat badan. Jadi berat badannya akan mengalami perubahan atau penurunan. Terus yang kedua yaitu mengalami kesemutan. Terus yang ketiga mengalami gatal-gatal. Terus yang keempat yaitu proses penyembuhan luka pada daerah tubuh yang mengalami diabetes mellitus akan durasinya ataupun jangka waktunya lebih lama daripada biasanya. Terus untuk yang keempat yaitu faktor resiko daripada diabetes mellitus. Sebelumnya Ibu tahu mengenai faktor resikonya? Tidak tahu ya Bu ya. Untuk faktor resikonya juga terbagi menjadi 2 Bu. Ada yang bisa diubah dan ada juga yang tidak bisa diubah. Terkait dengan yang bisa diubah yaitu yang pertama obesitas. Nah, obesitas ini yaitu peningkatan berat badan atau lebih dominan dikatakan kegemukan ya Bu ya. Terus untuk yang kedua yaitu kurang aktivitas fisik ataupun aktivitas fisiknya sangat terbatas seperti duduk, tidur gitu-gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga yaitu hipertensi. Nah, hipertensi ini yaitu peningkatan tekanan darah. Nah, untuk yang keempat yaitu riwayat penyakit jantung, seperti keluarganya memiliki riwayat penyakit jantung atau dulu pasiennya pernah mengalami penyakit jantung. Nah, untuk faktor resiko yang tidak bisa diubah yaitu yang pertama, berusia di atas 40 tahun. Untuk di atas 40 tahun sudah tentu akan mengalami faktor resiko mengalami diabetes mellitus. Nah, untuk yang kedua yaitu riwayat keluarga memiliki faktor resiko diabetes mellitus. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya Bu ya, jika pasiennya memiliki keluarga yang mengalami diabetes mellitus akan kemungkinan akan mengalami diabetes mellitus. Jadi gitu ya Bu ya.
komplikasi DM ini, yaitu yang pertama, kerusakan pada pembuluh darah besar. Jadi kalau seseorang mengalami DM akan mengalami kerusakan pada pembuluh darah besar, yang mana seperti stroke, jantung koroner, terus hipotensi. Nah, selain daripada kerusakan pada pembuluh darah besar, juga mengalami kerusakan pada pembuluh darah halus, Bu. Nah, seperti apa? Seperti kebutaan, kerusakan saraf, dan juga gagal ginjal. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi DM ini, kita bisa melakukan pencegahan seperti apa? Seperti tadi, membatasi makanan, seperti anjuran-anjuran makanan yang boleh kita makan dan tidak boleh kita makan, ataupun dibatasi untuk kita makan. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa mencegah dengan melakukan olahraga seperti jalan kaki, terus main sepeda, ataupun senam kaki diabetes. Nah, apa sih manfaat daripada senam diabetes ini? Yaitu senam kaki diabetes untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus, yang bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi darah, terus mencegah agar tidak terjadinya luka pada kaki. Nah, nanti saya akan berikan videonya ya, Bu ya. Bagi penyandang diabetes, olahraga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Menurut American Diabetes Association, seorang penyandang diabetes tipe 2 setidaknya harus berolahraga sebanyak 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Dengan berolahraga, Anda bisa mengontrol berat badan, menguatkan tulang dan otot, sekaligus meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin yang membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, olahraga juga bisa menurunkan risiko komplikasi akibat diabetes. Jenis olahraga yang disarankan antara lain jalan kaki, bersepeda, yoga, dan berenang. Selain itu, ada satu olahraga yang sangat dianjurkan para ahli, yaitu senam kaki diabetes. Kegiatan ini bisa dilakukan di mana saja loh, termasuk di dalam rumah. Senam kaki diabetes adalah latihan gerakan kaki yang dilakukan penyandang diabetes untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kaki, mengatasi keterbatasan pergerakan sendi, dan mencegah komplikasi diabetes. Senam kaki diabetes sangat mudah dan praktis. Anda hanya perlu menyiapkan kursi dan kertas koran untuk melakukannya. Yuk kita mulai senam kaki diabetes sekarang. Letakkan tumit di lantai, lalu gerakan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kedua, angkat telapak kaki kiri ke atas dengan bertumpu pada tumit. Lakukan gerakan memutar keluar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Ulangi secara bergantian pada kaki kiri dan kanan, sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan ketiga, angkat kaki sejajar, gerakan telapak kaki ke depan dan belakang. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan keempat, angkat kaki sejajar, gerakan telapak kaki ke depan sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kelima, luruskan salah satu kaki dan angkat, putar pada pergelangan kaki seperti sedang menulis angka 0 hingga angka 10. Lakukan secara bergantian kiri dan kanan. Gerakan keenam, letakkan selembar koran di lantai. Bentuk kertas koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua kaki. Kemudian letakkan kembali kertas tersebut. Lanjutkan dengan merobek kertas koran menjadi 2 bagian dengan kaki. Lalu, robek salah satu bagian kertas koran menjadi bagian-bagian kecil dan pindahkan ke atas kertas koran yang masih utuh. Terakhir, bentuk kembali kertas koran menjadi bola. Bagaimana? Mudah bukan menjalankannya? Latihan ini hanya butuh waktu 15-30 menit saja kok. Oh iya, menurut para ahli, senam kaki diabetes minimal harus dilakukan 1 kali dalam seminggu. Tapi akan lebih baik jika Anda melakukannya setiap hari. Baik Ibu, setelah melihat video tadi yang telah saya berikan, bagaimana perasaan Ibu? Saya menjadi lebih tahu tentang senam kaki. Lebih tahu ya Bu ya? Apakah sudah mulai tergambar mengenai senam kaki pada pasien diabetes mellitus? Sudah mulai tergambar ya Bu ya? Baik Bu, sekarang kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan secara langsung mengenai senam kaki pada pasien diabetes mellitus. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan senam?
ibu bersedia, kita mulai ya Bu ya. Untuk gerakan yang pertama yaitu ibu boleh duduk secara tegak, lalu kakinya diletakkan di lantai. Untuk gerakan yang pertama yaitu angkat kedua jari kaki ke atas dan ke bawah sebanyak 2 kali dalam 10 repetisi. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan dalam 2 kali ya Bu ya. Untuk gerakan yang kedua yaitu angkat salah satu jari kaki yang bertumpuk pada tumit dan putar keluar sebanyak 2 kali dalam 10 repetisi. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu bisa melakukan juga pada kaki bagian kiri ya Bu ya. Terus untuk gerakan yang ketiga yaitu angkat kaki dan luruskan, lalu telapak kaki ke atas dan ke bawah sebanyak 2 kali dalam 10 repetisi. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali dalam 10 repetisi. Untuk gerakan yang ketiga yaitu angkat kedua kaki dan luruskan, lalu telapak kaki ke atas dan ke bawah ya Bu ya, atau ke depan dan ke belakang. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu bisa memulainya sebanyak 2 kali. Untuk gerakan selanjutnya yaitu angkat salah satu kaki dan putar pergelangan kaki dengan menulis angka 0. Jadi caranya begini ya Bu ya. Ayo kita sama-sama untuk luruskan kakinya, lalu tulis angka 0. Mulai ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Ibu bisa memulainya dalam 10 repetisi dengan cara bagian kiri dan kanan. Nah, untuk gerakan selanjutnya ini saya akan memberikan Ibu koran. Ibu boleh letakkan di kaki Ibu. Ya, Ibu boleh injak korannya. Nah, di koran itu silakan Ibu bentuk bola ya Bu ya, bentuk seperti bentuk bola seperti itu. Bentuknya seperti bola ya Bu. Sudah, kalau sudah berbentuk seperti bola, sekarang ratakan korannya seperti semula. Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya yaitu robek kedua belah koran tersebut dalam 2 bagian. Salah satu bagiannya yaitu taruh di sebelah kiri, terus yang bagian yang satunya kita sobek kecil-kecil ya Bu ya. Sobek kecil-kecil ya Bu.
Lalu bekas sobekan kecil-kecil ini kita kumpulkan kembali. Setelah itu kita taruh di atas koran yang baru kita sobek tadi ya. Nah sekarang kita bentuk seperti bola lagi. Jadi kita bungkus koran ini yang sudah kita sobek tadi, kita bentuk lagi seperti bola. Udah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk gerakannya selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa Lebih baik ya Bu ya. Saya harap setelah mengetahui senang daripada diabetes mellitus ini, atau khususnya senam kaki, Ibu bisa melakukannya setiap hari ya Bu ya. Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya saya akan menjelaskan kembali. Saya akhiri, selamat pagi. Baik, sekian daripada video ini mengenai implementasi pendidikan kesehatan dengan edukasi senam kaki pada pasien diabetes mellitus. Kiranya ilmunya dapat bermanfaat, dan bila ada kekurangan dan salah-salah dalam video ini, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.